Salam semesta, apa kabar semua sahabat Mas Ong? Semoga selalu diberikan keharmonisan dalam keluarga, kesehatan yang prima, rezeki yang berlimpah ya, dan juga terpenuhinya segala cita-cita dalam kehidupan oleh Tuhan Yang Maha Esa ya. Nah, kali ini dalam video ini kita akan bahas tentang ramalan sio untuk sahabat Master Ong yang bersio ular ya. Tahun 2026 nanti bagaimana keuangannya, karirnya, asmara dan kesehatannya. Itu nanti kita akan jelaskan satu persatu, meskipun ini sifatnya adalah umum, tapi bisa menjadi satu istilahnya input tambahan buat kita masing-masing menghadapi tahun kuda api tahun depan ya. Namun seperti biasa silakan lakukan like, share, komen, dan subscribe, serta menyalakan tombol lonceng notifikasi ya, agar setiap kali kalau Master Ong mengupload video baru diberitahukan oleh YouTube ya. Sebelum kita lanjutkan ke dalam pembahasan tentang tema video ini, maka kita saksikan dulu yang satu ini. Oke ya, sudah didukung ya channel ini ya. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana sih keadaan dari sahabat-sahabat Mas Ong yang bersio ular di tahun 2026 ya. Tentu saja sahabat Mas Ong yang bersio ular pengen tahu ya, oh gimana nih keuangan saya, bagaimana nih karir saya, bagaimana asmara saya, bagaimana kesehatan saya ya. Walaupun ini sifatnya umum. Sifatnya umum artinya kita hanya mengambil energi dari seluruh sahabat Mas Ong yang bersio ular ya. Jadi ini bisa sinkron, mungkin 50%, ada yang sinkron, ada yang tidak gitu. Jika ingin lebih tepat, lebih sesuai dengan diri kita, maka silakan konsultasikan secara pribadi dengan Master Ong di Instagram @masterongtarot gitu ya. Nah, kita akan masuk ke pembahasan. Gambaran umumnya bagaimana keadaan secara keseluruhan untuk sahabat Mas Ong yang bersio ular di tahun 2026 ya. Jadi sio ular termasuk sio yang unggul di tahun depan sebenarnya ya. Sio ular itu memang terkenal cerdik ya. Kemudian sabar dan penuh perhitungan. Jadi orang yang penuh sabar dan penuh perhitungan. Sedangkan tahun depan ini adalah sio kuda api ya. Kuda api itu sifatnya berpacu dengan cepat ya. Kemudian juga agresif ya, dan juga fluktuasinya cepat ya. Nah, makanya dibutuhkan orang-orang yang cerdik, yang pintar dan punya strategi dan kalkulasi yang bagus ya, sehingga kita bisa menang keluar sebagai pemenang di tahun 2026. Nah, salah satunya adalah sio ular karena memang mempunyai sifat yang yang bisa menahan kekuatan dari kuda dan juga elemen api. Nah, kita lihat dulu untuk masalah keuangan ya. Keuangan bagaimana? Keuangan sahabat Mas Ong yang bersio ular tahun depan ya. Keuangan sahabat Mas Ong yang bersio ular tahun depan itu sangat baik ya, bahkan sangat baik banget ya. Keuangannya relatif stabil, yang kemudian malahan cenderung akan terus meningkat ya. Jadi sejalan dengan waktu cenderung untuk meningkat. Kenapa? Karena kelihatannya sahabat Mas Ong di tahun depan malah mampu memunculkan segala potensi-potensi diri yang tersembunyi selama ini ya. Mungkin karena tekanan dari alam, tekanan dari keadaan yang membuat sahabat Mas Ong yang bersio ular ini memaksa dirinya untuk belajar ya, mengeluarkan potensinya secara maksimal, secara optimal gitu ya, sehingga bisa menjadi seorang pemenang gitu ya. Di tahun depan memang keuangan dari sahabat Mas Ong bisa dikatakan sangat stabil dibanding sio-sio yang lain ya, dan cenderung juga meningkat selama bisa sabar, cerdik, dan juga bisa mengeluarkan ide-ide yang cemerlang ya. Nah, memang sahabat-sahabat Mas Ong yang bergerak di investasi jangka panjang, kemudian properti, ya usaha-usaha yang memerlukan skill, itu bisa menjadi andalan dari sahabat Mas Ong yang bersio ular untuk meningkatkan keuangannya di tahun depan ya. Jadi meskipun gejolak keuangan di tahun depan ini cukup besar, itu kalau Mas Ong lihat tidak terlalu berpengaruh kepada sio ular ya. Sio ular mampu mengcounternya ya, bisa mampu mampu mengatasi segala problem-problem keuangan yang terjadi di tahun depan ya.
karena memang orang-orang sio ular kebanyakan memang penuh dengan perhitungan ya, penuh dengan perhitungan dan juga cerdik ya, dan bisa melihat peluang-peluang yang ada sehingga itu bisa menambah istilahnya kekuatan personal dari sio ular untuk menaklukkan keadaan yang tidak menguntungkan di tahun depan ya. Jadi tahun depan ini sebenarnya bagi sio ular ini bisa membalikkan keadaan. Bagi sebagian sio memang ini menjadi tantangan yang cukup berat, tetapi karena sifat dasar dari sio ular yang memang yang memang berseberangan, yang memang bisa mengcounter kuda ya. Jadi akhirnya otomatis dengan sendirinya beliau bisa mengatasinya gitu loh. Ini ada sebuah hal yang sangat baik sekali. Ya, yang paling penting adalah di tahun depan bagi sahabat Mas Toong yang bersio ular, jangan terjebak dengan keserakahan diri sendiri. Ya, jangan terjebak dengan karena mungkin karena mungkin merasa dirinya bisa menang, malah terbawa oleh keserakahan diri ya, terbawa oleh nafsu ya. Akibatnya apa? Akibatnya perhitungannya jadi kacau gitu ya. Jadi kurang fokus gitu ya, kurang perhitungan gitu. Akibatnya akhirnya mungkin bisa melakukan satu kesalahan yang akan menyebabkan terjadinya kesalahan yang fatal gitu dalam kehidupan keuangan di tahun depan gitu ya. Jadi sebaiknya cobalah jangan serakah, jangan terbawa oleh ego diri sendiri, tetap rendah hati, tetap belajar, dan tetap penuh kesabaran ya, pasti akan mendapatkan hal yang baik gitu di tahun depan. Selanjutnya kita masuk ke bagaimana karir ya. Karir dari sahabat Mas Toong yang bersio ular di tahun depan ya. Karir sangat bagus di tahun depan untuk sahabat Mas Toong yang bersio ular, dan itu sangat stabil ya. Bisa dikatakan banyak sahabat Mas Toong yang bersio ular tahun depan mendapatkan benefit dari pekerjaan ya. Jadi mendapatkan mungkin komisi tambahan atau kenaikan jabatan, atau yang belum bekerja mendapatkan pekerjaan ya, dan sebagainya. Jadi karir tahun depan memang cukup bagus buat sahabat Mas Toong yang bersio ular ya. Perusahaannya juga bisa memanfaatkan potensi yang kamu miliki secara maksimal, sehingga perusahaan pun mendapatkan benefit-benefit di tahun depan dengan baik gitu ya. Dan tentu saja dalam keadaan yang demikian ya, sahabat Mas Toong yang bersio ular yang bekerja dengan orang lain pun akan menerima bonus, menerima komisi, dividen dan sebagainya ya. Sehingga ini juga akan menaikkan posisi keuangan ya, cuan-cuan dari sahabat Mas Toong di tahun depan secara karir gitu ya. Dan yang terpenting adalah bina hubungan yang baik dengan sesama rekan kerja ya, dan terutama dengan atasan ataupun hubungan dengan perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan perusahaan-perusahaan kita gitu ya. Nah, kalau sahabat Mas Toong tahun depan ada yang ingin pindah kerja buat yang bersio ular, silakan ya, selama itu sudah dipikirkan matang-matang, selama itu sudah direncanakan dengan baik ya, maka pindah kerja tidak menjadi satu persoalan yang berarti ya. Artinya bagus gitu kalau misalnya ingin mungkin mencari karir di tempat yang lain, karena energi karir keuangan itu sangat besar untuk sahabat Mas Toong yang bersio ular di tahun depan. Ya, demikian untuk sahabat Mas Toong tentang tadi sudah tentang keuangan dan karir ya. Sebelum kita lanjutkan pembahasan tentang asmara dan kesehatan, maka Mas Toong ingin menjelaskan sebuah produk spiritual yang Mas Toong lakukan, dan juga tentang buka aura dan sebagainya di tayangan yang selanjutnya ini. Jadi ini ada satu produk yang ingin Mas Toong perkenalkan buat sahabat Mas Toong ya, yang luar biasa yang Mas Toong kerjakan beberapa tahun ini. Ini adalah parfum aura ya. Jadi parfum aura ini adalah untuk membooster aura hoki kita ya. Jadi parfum ini banyak kegunaannya ya. Jadi ini bisa menjadi media untuk menarik uang, keuangan ya, dan itu ada tata caranya. Jadi ini salah satu karya ya yang Mas Toong lakukan selama ini ya, ketika melakukan banyak ritual atau semacam istilahnya meditasi dan sebagainya, sehingga terciptalah parfum aura ini ya. Jadi bagi sahabat Mas Toong yang ingin punya parfum aura ini, silakan hubungi Mas Toong di Instagram @masterongtarot ya. Harganya terjangkau dan ini bisa dipakai dalam waktu yang sangat lama gitu ya. Nah,
selain ini juga ada satu hal yang juga bisa membantu untuk mengatasi ciong adalah seperti misalnya kita ikut di dalam buka aura ya. Jadi buka aura bisa membantu untuk mengatasi ciong ya. Selain untuk mengatasi ciong ya tentu saja buka aura juga bisa meningkatkan hoki kita, rezeki kita, menghilangkan hambatan. Jadi buka aura tidak hanya buat mereka yang ciong ya, sebenarnya buat semua orang ya. Jadi mereka yang dibilang hoki juga kan belum tentu semua jalannya baik ya. Ya walaupun misalnya kita di depan ini pasti kita dapat uang, kita perlu tuh jalan kan, jalannya belum tentu mulus ya, belum tentu semuanya lancar. Nah karena itulah kita juga bisa meningkatkan kualitas diri kita, meningkatkan kekuatan diri kita sehingga kita bisa istilahnya mendapatkan satu keberuntungan di dalam kehidupan kita dengan cara buka aura. Dan Master Ong juga membuka kesempatan buat sahabat Master Ong yang ingin buka aura, silakan hubungi Master Ong di Instagram @masterongtarot. Oke, ya. Oke, kita lanjutkan sekarang bagaimana sih keadaan asmara dari sahabat Master Ong yang bersio ular di tahun depan ya. Ya, asmara pada hakikatnya di tahun depan bagi sahabat Master Ong yang bersio ular itu cukup baik ya. Cukup baik, tetapi perlu komunikasi yang jauh lebih kuat ya, lebih terjalin, lebih baik. Kenapa? Karena memang suasana emosional itu gampang terganggu di tahun depan, ya emosi gampang tersulut ya, sehingga bisa menimbulkan salah paham, salah mengerti, ya bahkan kecemburuan yang tidak terkendali. Jadi tahun depan butuh kejujuran di antara pasangan ya. Jadi mereka yang sudah pacaran atau yang sudah berkeluarga sebaiknya selalu jujur sama pasangannya, tidak menyembunyikan apa-apa ya, dan selalu istilahnya berkomunikasi ya, apapun dikomunikasikan sehingga tidak timbul satu gangguan-gangguan. Karena di sio ular ada kecenderungan pihak-pihak tertentu yang ingin mengganggu hubungan kalian. Mungkin dari mantan, mungkin juga dari orang lain yang ingin mencari simpati ya, baik ke suami atau istri atau ke pacar kamu gitu ya. Jadi sebaiknya kalau ada komunikasi yang baik ya tentu saja tidak akan terjadi salah paham ya. Nanti jadi saling curiga ya, akibatnya sering bertengkar ya. Kalau bertengkar nanti lama-lama yang untung adalah orang lain gitu ya. Bagi yang belum punya jodoh tahun depan ya, ada jodoh-jodoh kamu yang akan muncul yang selama ini mungkin sudah tertarik dengan kamu, sudah suka sama kamu, namun mereka menutup diri, belum berani gitu. Dan tahun depan kemungkinan kamu akan bertemu dengan pasangan kamu. Dan bagi yang sudah pacaran, ada kemungkinan untuk menikah di tahun depan. Yang menikah kemungkinan akan punya anak di tahun depan juga ya. Yang terpenting adalah waspadai cinta segitiga, ya waspadai orang ketiga, waspadai hubungan-hubungan rahasia, ya dan semua bisa kita atasi kalau kitanya terbuka satu sama lain. Jadi dalam pasangan tuh harus terbuka satu sama lain, apapun dibicarakan sehingga tidak ada rasa curiga ya, tidak ada rasa ketidakpuasan gitu ya. Jadi sebaiknya apalagi kalau sudah berumah tangga ya, sudah punya anak ya, ini komunikasinya harus lebih sering ya. Kadang-kadang terhambat karena kita sibuk dengan mengurus anak, sibuk dengan pekerjaan sehingga kita menganggap remeh. Sebenarnya hubungan itu sangat penting dijaga adalah melalui komunikasi gitu ya. Itu untuk sahabat Mas Ong yang bersio ular tentang asmaranya. Selanjutnya kita lihat bagaimana keadaan kesehatan sio ular di tahun 2026 ya. Kesehatan boleh dikatakan cukup baik ya. Secara fisik itu sangat baik ya. Mungkin malah malah mungkin jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya secara kesehatan. Sahabat Mas Ong yang bersio ular bisa dikatakan prima. Namun hal yang perlu diperhatikan adalah stres yang berlebihan ya, stres yang berlebihan, kemudian masalah pola tidur yang tidak teratur ya, yang harus diperhatikan ya. Mungkin yang sering bergadang atau tidurnya tidak teratur ya, sehingga menimbulkan stres ya. Memang secara fisik walaupun fisiknya kuat ya, sehat, tapi kalau misalnya pola tidur kemudian stres ini tidak dikelola dengan baik, maka ini akan menjadi biang penyakit nantinya ya, dan sangat hati-hati gitu ya. Dan juga
sebaiknya tidak melakukan perjalanan yang terlalu jauh, apalagi menyeberang lautan dan sebagainya ya, sebaiknya tidak dilakukan. Karena memang sahabat Mas Ong yang bersio ular agak sedikit rawan untuk melakukan perjalanan jauh, mungkin cepat capek, kelelahan ya, pikiran stres dan sebagainya, meskipun fisiknya sehat gitu ya, nanti tahu-tahu tiba-tiba bisa sakit gitu. Jadi perlu diperhatikan ya, kalau misal pun harus melakukan perjalanan jauh, dipersiapkan semaksimal mungkin ya, tidurnya harus diatur dengan baik, makannya harus diatur dengan baik, sehingga tidak menyebabkan hal-hal yang tidak kita inginkan gitu ya. Nah, yang terpenting adalah jangan selalu memendam perasaan atau emosi ya. Jadi kalau misalnya ada persoalan sebaiknya diungkapkan ya, apalagi tentang keluarga gitu ya. Kalau memendam emosi nanti yang timbul adalah stres, timbul adalah penyakit gitu ya. Jadi sebaiknya cobalah lebih banyak olahraga untuk melepas stres, mungkin juga meditasi, yoga dan sebagainya, itu bisa sangat membantu ya. Oke, demikian sekilas ramalan tentang sahabat Mas Ong yang bersio ular tahun 2026. Karena ini sifatnya general reading, maka ada yang cocok, ada yang tidak. Bagi yang ingin memiliki media-media spiritual dari Mas Ong dan ingin berkonsultasi dengan Mas Ong secara pribadi, silakan hubungi Mas Ong di Instagram @masterongtarot. Oke, sekian. Sampai ketemu lagi. Sebelum kita tutup, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe, serta nyalakan tombol loncengnya ya. Nah, ketemu lagi dengan Mas Ong di video selanjutnya. Salam semesta.